you say you're sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Tiga. Di sebelah saya ada Jadi saya Muhammad. kami dari nomor video untuk tugas mata kuliah hukum internasional bertemu langsung Perpaduan Jalaluddin STMK. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai perjanjian internasional, lebih tepatnya perjanjian internasional Indonesia Jepang. Sebelum memasuki pembahasan, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu apa itu perjanjian internasional. Perjanjian internasional menurut Konstitusi Sumatera adalah perjanjian yang dibuat antara anggota komunitas bangsa-bangsa dengan tujuan untuk menghasilkan konvensi hukum tertentu. Perjanjian internasional yang mengikat negara sebagai hukum adalah salah satu faktor yang mendorong terbentuknya hukum internasional. Hubungan antar negara yang kuat dan kesamaan hukum adalah salah satu faktor yang mendorong terbentuknya hukum internasional. Kesepakatan yang diatur oleh hukum internasional antara atau lebih negara atau entitas internasional disebut perjanjian internasional. Perjanjian ini biasanya mengatur hal-hal seperti perdagangan, perdamaian, hak asasi manusia dan lingkungan, dan dapat membatalkan konvensi, fakta atau protokol. Salah satu perjanjian internasional yang kami ambil di Indonesia yaitu perjanjian internasional Indonesia Jepang. Sebelum memasuki ke pembahasan, izinkan saya dan rekan saya untuk menjelaskan apa itu dasar dan dasar dari materi kali ini. Untuk dasar akan dijelaskan oleh saudara Denis. Untuk Dasolen, pertama ada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang pengesahan agreement between the Republic of Indonesia and Japan for Economic Partnership. Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai suatu kemitraan ekonomi. Tujuan dari Jepang adalah untuk meningkatkan kerjasama ekonomi antara dua negara melalui liberalisasi, perdagangan dan investasi serta kerjasama di bidang lain, pendidikan, lapangan kerja, dan kebudayaan. Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk meningkatkan hubungan ekonomi kedua negara yang sudah ada sejak lama. Kedua negara akan memperoleh manfaat dari kerjasama Jepang yang akan meningkatkan hubungan yang membantu kepentingan nasional masing-masing negara. Selanjutnya, perjanjian perdagangan di Jepang tersebut sangat penting bagi Indonesia karena Jepang sudah menyumbangkan berupa hasil ekspor non migas Indonesia ke Jepang senilai USD 20,1 miliar dan impor senilai 9,3 miliar. Tapi dalam pelaksanaannya, dalam pelaksanaan perjanjian di Jepang tentu saja ada beberapa masalah, di antaranya adalah kesiapan industri di Indonesia. Itulah penyampaian dan presentasi yang telah selesai. Selanjutnya di sini kami mempunyai dua masalah. Yang pertama, menjawab peraturan dan menerapkan perjanjian internasional yang diusulkan Economic Partnership Agreement di Jepang berdasarkan Perpres Nomor 36 Tahun 2008. Yang kedua adalah penerapan perjanjian internasional di Jepang melalui sistem hukum. Sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya, terkait perjanjian internasional Indonesia Jepang, perjanjian tersebut telah disetujui oleh pemerintah Indonesia dan Jepang pada bulan Agustus tahun 2007. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Shinzo Abe menandatanganinya dan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli tahun 2008. Setelah Jepang, Tiongkok, India, dan Amerika Serikat, di Jepang adalah perjanjian kerjasama bilateral keempat yang dibuat oleh Jepang. Selain perjanjian kemitraan ekonomi konferensi Jepang dengan negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa dan negara atau ASEAN, keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2008 tentang pengakuan antara Republik Indonesia dan Jepang atas kemitraan ekonomi. Keputusan Presiden Republik Indonesia Tahun 2008 menjadikan Jepang sebagai perjanjian ekonomi keempat yang diratifikasi oleh Presiden Jepang dalam barang dan jasa, investasi, kekayaan intelektual, kebijakan persaingan, energi dan sumber daya alam, dan pengadaan publik adalah topik dari Jepang. Pembahasan yang pertama terkait tinjauan kritis terhadap penerapan perjanjian internasional Indonesia Jepang Economic Partnership Agreement atau IJPA berdasarkan Perpres Nomor 36 Tahun 2008 akan disampaikan oleh saudara Denis. Apa itu perjanjian internasional Indonesia Jepang Economic Partnership Agreement? Salah satu perjanjian ekonomi paling penting antara Republik Indonesia dan Jepang adalah perjanjian kerjasama ekonomi Indonesia Jepang atau IJPA. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana dalam pasal 1 menjelaskan bahwa mengesahkan agreement between the Republic of Indonesia and Japan Economic Partnership atau persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai suatu kemitraan ekonomi yang telah
ditandatangani pada tanggal 20 Agustus 2007 di Jakarta, yang naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahnya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan masjid ini. Tujuan dari JEPA adalah untuk meningkatkan kerjasama ekonomi antara dua negara melalui liberalisasi perdagangan dan investasi serta kerjasama di bidang lain seperti pendidikan, lapangan kerja, dan kebudayaan. Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk meningkatkan hubungan antara kedua negara yang sudah sejak lama. Kedua negara akan memperoleh manfaat dari kerjasama JEPA yang akan meningkatkan hubungan dan membantu kepentingan nasional masing-masing. Dalam peraturan Perpres nomor 36 tahun 2008 mengatur pelaksanaan JEPA di Indonesia, peraturan presiden bukan hanya untuk mengesahkan perjanjian tetapi juga untuk menjadi dasar hukum untuk menerapkan kebijakan yang terkait dengannya. Perpres memastikan bahwa semua ketentuan JEPA dimasukkan ke dalam sistem hukum Indonesia, memberikan kejelasan hukum dan garis besar untuk pelaksanaan perjanjian di seluruh negeri. JEPA terdiri dari 154 artikel dan 15 bagian. Bagian-bagian JEPA mencakup ketentuan umum tentang perdagangan barang, ketentuan asal barang, tata cara kepabeanan, penanaman modal, perdagangan jasa, pergerakan manusia, energi, dan sumber daya mineral, kekayaan intelektual, pengadaan pemerintahan, persaingan bisnis, dan perbaikan lingkungan bisnis, kerjasama, persyaratan akhir, pertimbangan umum, perubahan, dan waktu pelaksanaan perjanjian antara pemerintah dan hal tentang perdagangan. Selanjutnya pembahasan yang kedua mengenai penerapan perjanjian JEPA menurut Deklarasi Pendukung dan Diperkirakan nomor 36 2008. Sebelumnya, pendukung adalah sekumpulan standar baik tertulis maupun tulisan mengenai tingkah laku, tugas, tanggung jawab, dan hak. Pendukung terdiri dari 3 komponen: struktur atau legal structure, substansi legal body, dan badan budaya yang menggunakan filter. Selanjutnya, penerapan perjanjian JEPA menurut Deklarasi Pendukung yang pertama struktur. Struktur hukum mencakup organisasi dan prosedur formal yang bertanggung jawab atas pelaksanaan hukum. Struktur kebijakan melibatkan lembaga pemerintah seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, dan lembaga lainnya yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasan perjanjian. Perpres nomor 36 tahun 2008 sendiri merupakan komponen dari sistem hukum ini yang memberikan keterangan hukum yang dapat digunakan untuk melaksanakan perjanjian di seluruh negara. Ini mencakup proses investasi, perpindahan tenaga kerja, dan impor dan ekspor antara Indonesia dan Jepang. Selanjutnya yaitu substansi hukum. Substansi hukum terdiri dari norma dan laporan yang memasuki JEPA memiliki banyak ketentuan penting tentang tarif, aturan non-tarif, perlindungan investasi, dan standar tenaga kerja. Perpres nomor 36 tahun 2008 memastikan substansi ini dimasukkan ke dalam sistem hukum Indonesia sekali dengan membuat peraturan etik untuk memenuhi perjanjian bilateral. Ketiga, budaya hukum. Budaya hukum adalah istilah yang mengacu pada sikap, nilai, perilaku masyarakat terhadap hukum dan peraturannya. Sangat penting untuk mengetahui bagaimana publik pekerja dan masyarakat umum melihat perjanjian di JEPA. Perpres nomor 36 tahun 2008 dan pelaksananya harus mempertimbangkan fakta-fakta ini untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya dilakukan di luar negeri, tetapi juga mengubah praktik bisnis, meningkatkan tentang stabilitas investasi, dan menjaga negara kerja tenaga asing. Sekian pemaparan dari kami. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jaludin Arudi. Ingin bertanya bagaimana proses ratifikasi JEPA di Indonesia sesuai dengan hukum nasional. Izin menjawab pertanyaan dari dalam. Proses ratifikasi JEPA di Indonesia sesuai dengan hukum nasional. Proses ratifikasi JEPA di Indonesia mengikuti prosedur yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Menurut hukum nasional, proses ratifikasi melibatkan beberapa tahap. Yang pertama, negosiasi dan penandatanganan. Pemerintahan Indonesia melalui perwakilannya berpartisipasi dalam negosiasi dengan Jepang dan menandatangani perjanjian tersebut. Yang kedua, persetujuan dalam DPR. Sesi tanya jawab sudah selesai, selanjutnya adalah pembacaan kesimpulan. Kesimpulan, Perpres nomor 36 tahun 2008 adalah penting yang memastikan bahwa Indonesia dapat menerapkan dan memanfaatkan JEPA sepenuhnya. Peraturan ini memperkuat kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Jepang, membuka peluang baru dan meningkatkan hubungan bilateral dalam berbagai bidang. Untuk implementasi yang berhasil, peraturan yang harus terus dipantau, dievaluasi dan disesuaikan untuk mengatasi masalah dan memaksimalkan keuntungan dari perjanjian ini.
Menurut teori sistem hukum Friedman, penerapan IJPA memerlukan lebih dari sekedar perubahan undang-undang, pemahaman mendalam tentang konteks sosial di mana hukum diterapkan. Perpres nomor 36 tahun 2008 sangat penting, tetapi keberhasilannya bergantung pada bagaimana budaya, substansi, dan struktur hukum dan bentuk satu sama lain di seluruh Indonesia. Sekian pemaparan materi mengenai perjanjian IJPA dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.